Dugaan perundungan yang dilakukan geng SMA di Serpong, Tangerang yang melibatkan anak artis terus menjadi sorotan. Lalu bagaimana respon Kementerian PPA terkait hal ini? Saya akan berbincang dengan Adwirlani Ritonga, pelaksana tugas Asisten Deputi Pelayanan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Halo, selamat sore Ibu Lani. Sore, Mas Iqbal. Baik, Ibu Lani langsung saja. Bu Lani tentunya sudah menonton dan menyaksikan seperti apa videonya dan juga membaca cerita terkait dengan kejadian ini. Apa respon dari Kementerian PPA terkait dengan hal tersebut? Apakah ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di Indonesia? Ya, yang pertama kami sampaikan sungguh sangat menyayangkan bahwa kasus bully ya yang terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan ini masih terjadi di Indonesia gitu ya. Meskipun dibilang lumrah ya tentu saja tidak bisa kita sampaikan ini kondisi yang sudah biasa. Meskipun memang beberapa kali atau berulang kali kasus ini kerap kali terjadi pada anak didik kita gitu. Jadi kami tentu dari Kementerian PPPA sangat menyayangkan bahwa kasus bully dan ini melibatkan dalam tanda kutip geng anak-anak remaja begitu. Ini masih ada di lingkungan pendidikan begitu. Oke, untuk sementara apa rekomendasi dari PPPA kepada polisi, pada pihak sekolah, pelaku maupun korban dari perundungan tersebut? Iya, kami kebetulan hari ini sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polres Tangerang Selatan dan kita memberikan dukungan dalam hal pemeriksaan terhadap terduga anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan juga dalam hal ini tentu ada anak korban yang menjadi korban di sini yang tentu harus difikirkan juga bagaimana pendampingan secara psikologisnya meskipun memang kita ketahui bahwa anak korban sempat dirawat secara intensif di rumah sakit dan alhamdulillah sudah mulai berangsur pulih dan sudah keluar dari rumah sakit dan saat ini kami melakukan melalui UPTD PPA Tangerang Selatan kita mendampingi dalam hal pemeriksaan psikologis terhadap anak korban. Tentu saja melalui Polres dan UPTD PPA Tangerang Selatan kami terus memantau kasus ini. Oke, Ibu Lani, ini adanya kejadian perundungan oleh geng SMA. Sebenarnya kalau kita lihat ya, walaupun polisi belum memutuskan siapa yang menjadi tersangka begitu dalam kasus tersebut, tetapi ini sebenarnya pengawasannya ada pengawasan ataupun bisa kita katakan sumbernya ini dari mana sehingga tidak bisa terkontrol dan kejadian ini terus berulang kali. Bahkan ini juga di sekolah tersebut untuk korban sendiri sudah kejadian yang 2 kalinya. Iya, betul. Nah, ketika kita bicara mengenai sebuah tindak pidana kekerasan terjadi, apalagi ini adalah di lingkungan pendidikan yang mana kita tahu harusnya ada tempat di mana anak menempuh pendidikan gitu ya. Tentu harus ada kerjasama tidak hanya dari anak sendiri gitu, tapi dari pihak sekolah dalam hal ini guru, kepala sekolah, bahkan juga orang tua gitu ya. Meskipun orang tua kita tahu posisinya tuh menitipkan anak di sekolah tersebut, tapi ada peran orang tua yang harus mengawal atau memastikan kondisi anak-anak mereka di sekolah sehingga kerjasama dari semua pihak. Saya rasa hal ini yang perlu dipastikan agar proses kasus ini tidak terjadi berulang kali begitu. Dan seringkali memang posisi sekarang anak-anak juga sudah dalam tanda kutip remaja yang artinya dibebaskan sendiri. Tapi harus ada peran, jangan lupa bahwa di situ ada peran guru dan pihak pendidik di situ yang harus mengawasi betul-betul meskipun kejadian ini bisa dikatakan ini di luar lah gitu ya dari sekolah gitu. Tapi kan melibatkan anak didik yang ada di sekolah dan posisinya itu dekat dengan sekolah. Tentu hal ini memang tetap kita harus koordinasikan apa yang menjadi faktor-faktor gitu ya penyebab kerentanan ini bisa terjadi. Karena lingkungan pendidikan memang sangat rentan terjadi dan ini bisa saja harusnya diupayakan melalui pelibatan peran teman sebayanya gitu ya sehingga tahu gitu ya karena anak-anak ini pasti akan saling cerita nih gitu ya dan pasti anak di antara teman-temannya pasti tahu gitu dan
pasti ada yang akan melaporkan kepada gurunya dan harusnya guru juga sudah terinformasi gitu ya tentang hal ini. Dan ketika terinformasi tentang hal ini, nah pembiaran itu yang tidak boleh ada gitu ya. Jadi tetap harus dilakukan upaya supaya kasus ini tidak terjadi, justru dicegah sebelum terjadinya kasus ini. Begitu. Oke. Lalu dari Kementerian PPPA, dari Kementerian Pendidikan, apakah ada obrolan terkait dengan apakah mungkin ada sanksi yang akan diberikan kepada pihak sekolah ataupun pihak siswa? Itu bagaimana? Apakah ada perbincangan terkait dengan hal tersebut? Ya, kami sejauh ini memang belum melakukan koordinasi secara langsung gitu ya. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu dengan pihak sekolah dan melihat sisi-sisi atau faktor-faktor mana yang menyebabkan terjadinya kasus ini gitu ya. Kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan pihak sekolah, mungkin saja ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Nah, apabila memang terbukti ada kelalaian dari pihak sekolah, guru, dan kemudian komite dan lain sebagainya, ada kelalaian di situ, kurangnya pengawasan, kita sudah ada Permen Dikbudristek gitu tentang terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan, dan melalui dinas pendidikan setempat tentu akan mengawal atau memberikan sanksi yang sesuai dengan hal ini kepada sekolah apabila memang itu terbukti begitu. Oke, Ibu Lani, kembali lagi berbicara soal anak yang berkaitan dengan hukum ini. Sempat dari video ataupun foto yang di-capture oleh yang beredar viral di media sosial, ada kata-kata bahwa para pelaku ini tidak akan lulus, tidak akan bisa diluluskan. Ini bagaimana? Apakah memang seperti itu nantinya atau justru ada penanganan lainnya? Ya, kami sangat menyayangkan apabila itu terjadi gitu ya, karena bagaimanapun anak yang berkonflik dengan hukum, baik anak berkonflik dengan hukum ataupun anak yang menjadi korban gitu ya, anak berhadapan dengan hukum, anak korban ataupun anak pelaku dalam tanda kutip, ini sejatinya sebenarnya adalah semuanya korban gitu ya. Korban dari apa sih gitu, anak-anak berkonflik dengan hukum atau anak pelaku ini korban dari apa? Korban dari kurangnya pengawasan, kemudian faktor lingkungan atau faktor eksternal lainnya, atau faktor internal dari dalam dirinya, ketidakstabilan emosi dan lain sebagainya. Banyak faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum. Dan tentu saja meskipun anak berkonflik dengan hukum, mereka tetap harus mendapatkan hak-haknya. Dan salah satu hak itu adalah hak pendidikan. Jadi meskipun mereka anak berkonflik dengan hukum dan memang harus menempuh proses yang akan dilakukan selama proses ini, tentu mereka harus tetap mendapatkan haknya untuk menempuh pendidikan. Jadi jangan sampai mereka tidak mendapatkan pendidikan, walaupun ini sangat disayangkan mereka sudah ada yang sudah kelas 12 gitu ya, sudah mau tamat SMA dan harus ibaratnya drop out dan lain sebagainya. Ini kan sangat disayangkan sekali gitu ya. Jadi mereka tidak dapat ijazah dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan setempat dan tentu menjadi perhatian kita semua supaya memastikan agar hak pendidikan anak tetap terpenuhi. Baik, tentunya kita sama-sama mengawal kasus ini dan juga melihat bagaimana apa yang akan dilakukan oleh Kementerian PPPA yang kedepannya yang tentunya akan merubah mindset bagaimana tidak akan terjadi lagi bullying di lingkungan pendidikan, begitu di lingkungan sekolah. Terima kasih Ibu Atwirlani Ritonga, Pelaksana Tugas Asisten Deputi Pelayanan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Connected. Salam sehat selalu, Bu. Terima kasih.